Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 2. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Di cerita sebelumnya Kang Maru gagal melakukan eksekusi bola di depan gawang karena ia malah menendang tanah yang membuatnya tersungkur. Meski begitu Sung Siwo tetap merasa terpukau melihat penampilan Kang Maru yang telah memberinya banyak kejutan. Ia bahkan berpikir bahwa Kang Maru adalah anak yang jenius. Sementara dua sejoli ia merasa kesempatan Kang Maru tadi sungguh sangat disayangkan, padahal dia sudah mendapatkan peluang yang bagus di depan gawang. Mereka bertanya-tanya apakah mungkin Kang Maru menjadi sangat gugup karena berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Pertandingan kembali dilanjutkan di mana tim Orange dengan cepat melakukan serangan balik dikarenakan Kang Maru membuka peluang untuk mereka. Pria ini adalah striker tengah dari tim Orange bernama Kim Dong Hyun, dan orang ini adalah Wo Jong-wan yang merupakan pemain tengah yang menjembatani antara garis pertahanan dan penyerang. Dia bertugas mengumpan bola dan memastikan kalau semuanya berjalan dengan mulus dan ada 4 pemain tengah seperti dia. Kim Dong Hyun dan Wo Jong-wan adalah pemain yang sangat kompak sejak mereka masih sekolah SMP, sehingga dengan cepat mereka langsung mencetak gol dengan umpan dan permainan yang sangat cantik. Tak berhenti sampai di situ mereka terus mencetak gol dan menghancurkan pertahanan tim kuning, tak ada satupun yang bisa menghentikan mereka, dan saat ini waktu yang tersisa sebelum pertandingan berakhir hanya tersisa 5 menit lagi, di mana saat ini skor pertandingan adalah 3-0. Di waktu yang bersamaan di luar lapangan terlihat seorang pria datang tanpa memperdulikan mereka bertiga yang ada di sampingnya. Diketahui kalau orang ini bernama Seng Ho. Dia adalah peserta latihan yang dijuluki sebagai jenius. Sambil terus menatap layar HP-nya ia menanyakan kepada Jong Sanwon apakah ia bisa masuk sekarang. Jong Sanwon sedikit tegas memberitahu Seng Ho bahwa waktu pertandingan ini hanya tersisa 5 menit lagi. Sontak Seng Ho langsung memberikan HP-nya kepada Jong Sanwon dan mengatakan dengan santai kalau 5 menit sudah cukup untuknya. Sambil bersiap melepaskan jaketnya ia meminta Jong Sanwon untuk menggantinya dengan seseorang dari tim yang kalah. Seng Ho berdiri dengan tegak dan penuh percaya diri menggunakan rompi kuning meminta Jong Sanwon menjaga HP-nya sebentar. Dan ketika bola keluar dari lapangan, Jong Sanwon dengan lantang meneriakkan bahwa akan dilakukan pergantian pemain. Ia memanggil nama Kang Maru dan menyuruhnya untuk keluar. Kang Maru berjalan keluar lapangan sambil menunjuk dirinya memastikan apakah ia benar-benar dikeluarkan. Dua sejoli yang melihatnya merasa kesal dan kecewa. Mereka mengatakan bahwa ini sangat disayangkan sekali padahal baru saja Kang Maru akan bersinar. Di waktu yang bersamaan salah satu pemain dari tim kuning datang sambil memegang kakinya. Ia mengatakan bahwa sepertinya ia tak bisa melanjutkan pertandingan ini karena kakinya mengalami cedera. Mendengarnya Sung Siwo dengan cepat memintanya untuk keluar jika keadaannya memang seperti itu sambil menahan Jong Sanwon agar tidak ikut campur. Sung Siwo dengan cepat mendorong pemain itu keluar dan meminta Kang Maru untuk tetap bermain sambil tertawa. Namun hal tak terduga terjadi di mana Kang Maru malah ingin keluar sendiri karena menurutnya saat ini staminanya sudah terkuras habis. Seketika Seng Ho langsung merangkul Kang Maru dan memaksanya untuk tetap bermain. Seng Ho menyeret Kang Maru ke tengah lapangan sambil meminta Kang Maru agar berhenti banyak bicara dan lebih baik dia bermain saja. Seng Ho tersenyum kegirangan memberitahu Kang Maru bahwa saat ini waktu yang tersisa tidak banyak jadi ia akan mencetak 4 gol untuk tim ini. Melihat kedatangan Seng Ho, pemain dari tim kuning terus memandanginya dan mengungkapkan bahwa Seng Ho adalah anak yang memenangkan juara nasional dan menjadi MVP saat SMP. Mereka bertanya-tanya mengapa orang sekelas dia malah mengikuti tes ini. Mereka pun tertawa saling bergosip mengatakan bahwa sepertinya Seng Ho sebenarnya tidak ada apa-apanya. Sepertinya dia mendapatkan gelar MVP hanya karena uang orang tuanya. Namun seketika Seng Ho langsung muncul di hadapan mereka yang membuat mereka merasa terkejut. Seng Ho yang mendengar ocehan mereka tentang dirinya hanya membalasnya dengan senyuman penuh percaya diri. Pertandingan kemudian kembali dilanjutkan dengan tendangan gawang, bola melambung tinggi ke udara dan berhasil diamankan oleh tim kuning. Saat ini pirang merah ini kita sebut saja Balmon yang sedang membawa bola. Ia kemudian teringat dengan perkataan Seng Ho yang meminta mereka bertiga untuk memberikan umpan padanya jika mereka mendapatkan bola, di mana saat ini Seng Ho telah berlari menghampirinya meminta bola. Dengan perasaan kesal Balmon pun memberikan bolanya sambil bergumam menyebut Seng Ho dasar bajingan sombong. Ia meremehkan Seng Ho dan ingin melihat
sejauh mana kemampuan Seng Ho. Dari belakang pemain lawan langsung mengepung Seng Ho di mana ini membuat Balmond tersenyum kegirangan mengatakan kepada Seng Ho bahwa Seng Ho tidak mungkin bisa melakukannya. Balmond mengatakan bahwa sebaiknya ia mulai bersenang-senang melihat kebodohan Seng Ho. Satu pemain lawan dengan cepat menghadang jalan Seng Ho sambil tersenyum kegirangan meremehkan Seng Ho. Ia bergumam mengatakan apakah seharusnya ia merasa gugup karena Seng Ho adalah orang yang terkenal, tapi sayangnya ia sama sekali tak bisa merasa gugup karena lagi pula ia bisa melihat dengan jelas kemana Seng Ho akan mendribel bola. Dikatakan posisi Seng Ho saat ini sangat sulit karena ia harus memutar posisinya untuk menyerang, dan Seng Ho tidak tahu di mana posisi pemain bek lawan di belakangnya yang siap mengepungnya. Namun dengan cepat Seng Ho melakukan trik tipuan dan langsung memutar tubuhnya melewati satu pemain lawan yang menjaganya, tak berhenti sampai di situ dari belakang bek lawan sudah menunggunya dan langsung mencoba merebut bola. Dengan cepat Seng Ho menarik bolanya mundur menghindari jangkauan kaki pemain tersebut. Setelah itu Seng Ho bersiap menerobos dengan mengarahkan tubuhnya ke sisi kanan. Pemain lawan merasa kesal bergumam mengatakan kalau ia tahu ini jelas adalah trik tipuan tapi tubuhnya tidak mau bereaksi karena kejadiannya begitu cepat. Sesuai yang diduga pemain tersebut Seng Ho langsung memindahkan bola ke kaki kirinya sembari berlari cepat ke depan. Mereka berdua yang melihatnya dibuat terkejut dan terkesan. Sung Siwo mengatakan bahwa tindakan Seng Ho sangat tepat dan juga pintar. Dia berhasil menipu kaki pemain bek dengan gerakan tipuan lalu menggiring bola ke arah yang berlawanan. Keputusan yang dibuatnya kurang dari 1 detik. Jadi walaupun pemain bek tahu kalau dia akan tertipu itu sudah ditakdirkan untuk terjadi, dan Seng Ho juga lincah tanpa kekurangan yang membuat lawannya tidak akan pernah bisa merebut bola darinya. Dua pemain lawan dengan cepat kembali muncul menghadang Seng Ho. Mereka berinisiatif akan membuat pelanggaran untuk merebut bola karena sebentar lagi Seng Ho akan masuk ke zona berbahaya. Dengan raut wajah kekesalan Gatot berencana akan menarik celana Seng Ho dan memastikannya untuk terjatuh. Namun hal tak terduga terjadi di mana Seng Ho langsung menendang bola cepat ke depan. Setelah itu ia langsung melesat cepat mengejar bola tersebut. Melihatnya Gatot bergumam mengatakan kalau Seng Ho tidak akan bisa lolos darinya meskipun dia menendang bolanya lebih dulu. Namun Gatot malah berakhir tergocek ketika berniat melakukan aksi curangnya. Ia tersungkur mencium tanah air tak bisa menghentikan Seng Ho karena pergerakan Seng Ho terlalu lincah dan cepat. Seng Ho dengan cepat saat ini berada di kotak penalti berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Kiper tersebut menatap bola di kaki Seng Ho dengan seksama penuh waspada bertanya-tanya kemanakah Seng Ho akan menendang, apakah ke kiri atau ke kanan. Namun Seng Ho mencungkil bolanya ke atas dengan santai melambung tinggi menghindari jangkauan tangan penjaga gawang. Bola tersebut masuk ke dalam gawang memantul dan menggelinding dengan pelan. Mulut Jong Sanwon seketika terbuka lebar merasa sangat kagum dengan permainan cantik Seng Ho. Ia menyebut Seng Ho sebagai pemain bertalenta yang bisa memutuskan pertandingan dengan kemampuannya sendiri. Seng Ho kemudian berjalan masuk ke gawang lawan dan mengambil bolanya. Ia menanyakan kepada wasit berapa menit lagi sebelum pertandingan berakhir. Wasit menjawabnya bahwa hanya tersisa 3 menit 20 detik. Dan ketika pertandingan kembali dimulai dengan cepat Seng Ho merebut bola dan saat ini ia telah bersiap melepaskan tembakan ke gawang lawan. Bola berhasil masuk dengan keras membuat skor menjadi 3-2. Tak berhenti sampai di situ dalam sekejap Seng Ho kembali mendapatkan bola dan kembali merobek gawang lawan dengan tendangan kerasnya. Mereka bertiga yang melihatnya benar-benar tak habis pikir bagaimana Seng Ho melakukannya. Hanya dalam waktu 3 menit Seng Ho berhasil menciptakan keajaiban dan saat ini pertandingan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai karena sekarang skornya sama. Balmond mengulurkan tangannya meminta tos sambil mengatakan kalau ia sebenarnya sangat percaya dengan Seng Ho. Namun Seng Ho mengabaikannya dan terus berjalan pergi. Di detik-detik akhir pertandingan saat ini tim Orange tidak lagi berusaha mencetak gol, mereka membentuk formasi bis. Ini adalah barisan 2 garis pertahanan yang dibentuk seperti bis di depan gawang. Ini adalah formasi pertahanan yang ekstrim di mana Seng Ho sendiri dijaga oleh 3 bek lawan. Semua mata saat ini tertuju kepada Seng Ho karena saat ini dialah pemain yang paling mengancam di atas lapangan. Mereka dengan raut wajah permusuhan menantang Seng Ho untuk melewati mereka lagi jika Seng Ho memang memiliki kemampuan dan keberanian. Seng Ho yang mendengar ocehan mereka merasa kesal bergumam menyebut mereka bajingan sialan. Di sisi lapangan satu pemain lawan terlihat sedang menjaga Kang Maru yang belum terlihat sedari tadi. Namun kapten dari tim lawan meminta pemain itu untuk mengabaikan saja bocah gendut itu dan lebih baik mereka fokus menjaga Seng Ho. Kang Maru akhirnya ditinggal sendiri seolah-olah ia sama sekali tak dianggap sebagai pemain, di mana Kang Maru hanya bisa memandangi kepergian mereka.
Saat ini Seng Ho mendapatkan bola dan mencoba mencari cara untuk menerobos pertahanan lawan yang sangat kuat. Seng Ho merasa kesulitan bergumam mengatakan bahwa ia bahkan tidak bisa melihat gawang lawan, jadi bagaimana bisa ia akan menembak. Seng Ho melirik mencari rekannya, namun tak ada lagi yang bisa diharapkan dari mereka karena mereka semua sudah sangat kelelahan. Seng Ho bertanya-tanya apakah mereka benar-benar kelelahan atau kehilangan semangat untuk menang. Seng Ho mengatakan mereka bahkan tidak berlari karena ia memang tidak sering mengoper bola. Di situasi ini Seng Ho benar-benar merasa kebingungan apa yang harus ia lakukan. Menembus pertahanan lawan seorang diri juga mustahil karena pertahanan lawan menjadi 3 kali lipat lebih ketat, dan jika ia mendribel bolanya maka mereka pasti akan langsung menghalanginya. Sontak seketika Seng Ho melihat Kang Maru dan bergumam mengatakan bahwa sepertinya ia mendapatkan sebuah tiang. Dengan cepat Seng Ho langsung membuat keputusan dan mulai mendribel bola melakukan trik tipuan. Seng Ho berhasil lepas dari penjagaan dan menemukan celah untuk menembak. Tendangan keras langsung dilepaskan Seng Ho ke arah Kang Maru sambil berteriak menyebut Kang Maru sebagai tiang dan memintanya agar tidak bergerak. Kang Maru melakukan apa yang diminta Seng Ho dan benar-benar tak berpaling dari tempatnya, membiarkan bola tersebut melaju cepat ke arah wajahnya. Suara hantaman keras seketika terdengar di mana bola tersebut mengenai wajah Kang Maru dan memantul ke arah gawang. Wajah Kang Maru terlihat kacau di mana ia terus memandangi arah perginya bola tersebut tanpa memalingkan tatapannya sedikit pun. Bola tersebut berhasil masuk ke dalam gawang di mana ini membuat semua orang terdiam merasa tak percaya dan tak menduga dengan apa yang baru saja terjadi. Dua sejoli yang melihatnya tak bisa menutup mulut mereka saking terkejutnya sambil mengatakan bahwa Kang Maru mencetak gol setelah terkena hantaman bola, sementara Sung Siwo ia tersenyum tipis merasakan kesenangannya sendiri. Begitu juga dengan Seng Ho, ia tersenyum bahagia karena aksinya berhasil membuat timnya unggul 1 poin. Di waktu yang bersamaan peluit akhirnya berbunyi mengakhiri pertandingan hari ini dengan kemenangan dramatis tim kuning. Sung Siwo kemudian mengumpulkan mereka semua dan mengucapkan terima kasih karena mereka semua telah berusaha dengan keras, namun Sung Siwo memberitahukan bahwa hanya ada beberapa kandidat yang akan terpilih sesuai dengan kontribusi dan kemampuan mereka di pertandingan hari ini. Sung Siwo kemudian mulai memanggil nama mereka satu persatu. Yang pertama ada Heo Dongchi yang akan berperan sebagai bek kanan dan mengamankan garis pertahanan. Yang Hyong Seop berada di posisi sebelah kiri dan juga bertugas mengamankan garis pertahanan. Choi Dong-hun merupakan bek tengah yang bertugas untuk menghentikan pemain lawan terutama striker lawan dari mencetak gol di area kotak penalti. Berikutnya ada Kim Dong-hyun dan Won Jong dengan peran mereka masing-masing, dan 5 pemain lainnya termasuk Seng Ho yang berhasil terpilih. Dan untuk orang yang terakhir yang terpilih adalah Kang Maru, di mana ini membuat Kang Maru benar-benar tercengang merasa tak menyangka bahwa namanya akan disebut. Setelah menyebutkan semua pemain yang terpilih, Sung Siwo pun pergi sambil meminta mereka yang terpilih untuk datang ke Departemen Sepak Bola dengan membawa form pendaftaran. Para pemain yang tak terpilih mulai melirik ke arah Kang Maru dengan tatapan tak senang. Balmon dan anggotanya bahkan secara terus terang menyebut Kang Maru dasar bocah sialan di hadapan Kang Maru. Balmon merasa tidak terima karena menurutnya bagaimana bisa bocah sialan seperti Kang Maru bisa lebih baik dari mereka dan berhasil lolos seleksi. Balmon mengepalkan tinjunya dan bergumam mengatakan bahwa sampai kapanpun ia tidak akan memaafkan bocah sialan ini dan ia tidak akan pernah mau menerima semua ini. Dua sejoli kemudian datang dengan penuh semangat kegirangan sambil berteriak menyebut nama Kang Maru, di mana Kang Maru hanya memasang ekspresi datar dan bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Mereka dengan penuh bahagia langsung mengangkat Kang Maru sambil mengatakan bahwa mereka sudah menduga pecundang nomor 1 seperti Kang Maru pasti bisa melakukannya. Namun kesenangan mereka seketika berubah menjadi angkat beban yang melelahkan karena tubuh Kang Maru sangat berat. Meski begitu mereka tetap mengucapkan selamat dengan raut wajah setengah mati mengangkat Kang Maru. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.